Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 4 Oktober 2020 dengan tema Melihat yang Belum Terlihat. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 6 ayat 9-22 berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak dan haruslah kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jose, 3 tahun, anak kami, sedang bermain di playground ketika deru di langit itu terdengar sangat jelas. Rasanya seperti sesuatu yang besar berputar-putar tepat di atas kami, berulang-ulang selama beberapa menit. Namun sekalipun langit cerah pagi itu, mata kami bertiga tak mampu menangkap wujud benda itu. Mungkin karena tertutup oleh awan putih tebal di atas sana. Tetapi dengan yakin Jose menjawab pertanyaan saya, itu pesawat terbang. Pengalaman melihat pesawat bahkan naik pesawat terbang membuatnya yakin bahwa suara itu pasti dari pesawat terbang, bukan helikopter, dump truck, atau bahkan mobil pemadam kebakaran. Demikian juga dalam hidup ini. Pengalaman kita bersama Tuhan seharusnya membuat kita dapat mengenali suara Tuhan saat Ia datang menyapa kita lagi dengan firman-Nya. Tuhan menyatakan kehendak-Nya dengan jelas dan detil kepada Nuh. Ya, jelas, sekalipun hal itu tidak mudah untuk dipahami. Tentu saja, Nuh menghadapi situasi yang sulit pada saat itu. Tidak mudah bagi dia untuk mengerti bahwa sebentar lagi semua orang yang dia kenal pada masa itu akan segera binasa di bawah hukuman murka Allah. Dan hanya dia dan keluarganya yang diselamatkan. Sekalipun ia punya jawaban dan orang-orang mengetahui bahwa selama ini ia hidup tidak bercela, namun Nuh tetap merasa kesulitan untuk meyakinkan orang-orang yang bertanya kepadanya alasan dirinya membuat bahtera besar di tempat yang tidak semestinya. Namun, sekalipun Nuh belum pernah melihat apa yang akan terjadi dan bagaimana akhir dari semua itu, pengalamannya selama ini berjalan dekat dengan Tuhan membawa Nuh mengambil keputusan yang benar. Nuh bukan hanya mendengar firman Tuhan dengan teliti, ia melakukan semuanya itu tepat
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tujuan hidup Nuh jelas, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menaatinya sepenuhnya. Apakah Anda ingin hidup menyenangkan Tuhan? Situasi apapun yang Anda alami saat ini adalah kesempatan bagimu untuk menaati kehendak Tuhan demi menyenangkan hatinya. Mungkin Anda belum melihat jalan keluar atau kondisi yang lebih baik, namun tetaplah taat pada Tuhan. Pertolongannya pasti tiba pada waktunya. Melalui perenungan pada hari ini, kita bersama-sama belajar, situasi apapun yang kita alami hari ini adalah kesempatan untuk menaati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan.